Halo, selamat datang di Ternak Mining. Semoga kalian sehat selalu dan salam cuan. Selamat datang kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara untuk memulai mining di Pool to Miner. Kenapa saya memilih to Miner? Ya, karena pool ini kita bisa withdraw tanpa fee daripada pool-pool yang lainnya kan. Kita kalau WD kena fee, transaksi fee, gas fee ya. Jadi saya lebih baik memilih to miner dibandingkan pool-pool yang lain. Ayo. Oke. Yang pertama, kenapa saya memilih menggunakan pool to miner? Ya, karena itu saya bisa menarik penghasilan mining kita lebih banyak hasilnya gitu. Dengan minimal payout yang kecil. Kalaupun ada fee, tapi kan minimal payoutnya kecil aja, nggak gede banget ya. Jadi kalau saya yang speednya 120-an pakai to miner ya lebih simple dan cuannya juga lebih banyak. Kalau di to miner kan kita bisa pilih pakai BTC atau Nano. Kalau pakai BTC kan bisa langsung deposit di Indodax. Fee-nya pun nggak gede-gede banget. Kalau kita pakai Nano, langsung pakai Binance, langsung dimasukin ke wallet Binance kan. Dari wallet Binance itu baru kita convert ke USDT. Dari USDT baru kita jual kembali ke rupiah. Jadi di market P2P-nya Binance. Jadi kalau di market P2P Binance, jadi kita anggapnya itu seperti money changer. Jadi kalau kita masukin kita jual USDT dapatnya IDR gitu ya. Sebenarnya juga sudah banyak yang pakai to miner ini ya. Karena emang hasilnya ya lebih kayak mana ya? Kalau kita miner yang speednya kecil ya, kalau kena fee misalnya Ethermine ya, saya ada balance di sini kena fee sekitar 0,001862. Itu sakit banget, seharian mining hilang bos. Cuma buat bayar fee-nya doang. Ini karena gas fee-nya masih 80-an. Kalau 100-an, kalau lebih. Makanya kalau Anda yang mau tiap hari payout, ya bagusnya pakai to miner. Ya, kalau penghasilan to miner kan naik turun. Ya, sebenarnya kalau speed pool-nya ini kan berbeda-beda kan. Jadi misalnya ini di ekspektasinya bisa 308 blok dengan kecepatan segini, tapi dapatnya cuma 297, berarti kan di bawah ekspektasi. Jadi kalau misalnya Anda mining paling stabil tetap Ethermine. Ya, karena apa? Poolnya sudah gede. Satu F2 pool, Hive on net ini adalah pool dari Hive OS. Kalau nggak salah fee-nya gratis kalau nggak salah, tapi minimal payoutnya 0,1. Kalau 0,1 kita yang mining speednya masih kecil mah entah kapan baru bisa kita payout $300 boy. Ya, kalau to miner ya no fee, bisa pakai BTC, bisa langsung, dan payoutnya kecil lah. Minimal payoutnya kalau nggak salah di sini berapa ya? Minimal payout kalau Nano 0,001, tapi bagusnya ya 0,1 kita miningnya kita depositnya jangan terlalu kecil, nggak kerasa bos ya. Minimal payoutnya $2 udah bisa minimal payoutnya. Kalau BTC malahan gua nggak tahu BTC minimalnya 0,005 ya, masih oke lah ya. Ya sebenarnya kenapa pakai BTC ada Nano? Kalau BTC kan sebenarnya kurang lebih kayak Neshash. Cuma kalau Neshash kita minimal 0,01 BTC kalau nggak salah. Itu ya bakal lama juga sih sebenarnya ya. Terus to miner juga hash rate-nya kan lumayan. Ya, nggak rendah-rendah banget juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalnya yang sebenarnya yang kayak gini yang enak untuk di mining daripada yang besar ini. Yang besar penghasilannya stabil, pasti stabil. Tapi kalau sekali turunnya juga udah lumayan. Dan kalau pool kecil naik turunnya itu
kadang lebihnya lebih kali, kadang turunnya turun kali. Jadi ekspektasinya itu sehari lu bisa dapat berapa ya, sehari bisa dapat berapa, lu dapat lebih, otomatis penghasilan kamu bakal lebih juga. Jadi ya saya lebih suka pool yang begini, jadi kan ya lebih bagus deh ya. Terus kenapa pakai 2miner ya? Ya jelas kalian nonton video ini kan mau tahu kelebihannya dan kekurangannya. Oke, kelebihannya ya payout lebih kecil, minimal payoutnya, serta punya apa namanya, serta fee-nya itu nyaris nggak ada, nyaris kita bilang ya. Ya kalau lu ganti kan minimal butuh waktu 1 jam juga. Kalau 1 jam harganya naik turun kan penghasilan kita juga ikut naik turun sebenarnya. Jadi ya sebenarnya tergantung kalian mau bagaimana bagusnya ya. Jadi ini adalah website 2miner untuk ETH-nya. Jadi kalau kalian mau mulai, kalian tekan quick start ini. Nah, di quick start ini kan kita pasti pilih, tergantung kalian pakainya Nvidia atau AMD. Kalau Nvidia saya sarankan menggunakan T-Rex ya. Tapi kalau AMD saya sarankan menggunakan tim Redminer. Tapi ya tergantung preferensi kalian, pilihnya yang mana yang bagusnya ya. Terus mana ini Gminer saya download, saya coba, masih lebih bagus T-Rex ya. Kalau misalnya kalian udah download T-Rex yang paling baru, misalnya kalian udah tahu kan. Nah, di sini kan ada ETH.2miner. Oke. Yang perlu kita setting ini ETH.2miner kan. Tapi kan kita di Indonesia, otomatis kita harus tambah Asia strip ETH.2miner.com, portnya yang 2020. Oke. Sekarang kalian kan pasti udah ada addressnya ya. Kalau udah ada addressnya ya sebenarnya tinggal mining ya. Yang perlu kalian ganti ini, kode ini harus kalian ganti. Kalau enggak entah masuk wallet punya siapa. Kalau enggak kalian ganti bahaya, nanti kalian mining buat orang lain bukan kalian gitu ya. Ininya kalian ganti, kalian save. Nah, kalian udah save, ganti ke wallet kalian ya, baru kalian klik ini langsung mulai dia. Setelah kalian mulai kan ada addressnya punya saya kan pakai Nano, addressnya tinggal dicari, langsung keluar dia ya. Ya penghasilan saya hari ini lumayan, hari sebelumnya juga udah lumayan. Ekspektasi emang sekitar 0,002, tapi hari sebelumnya parah, cuma dapat 0,0014an. Waduh kacau betul emang itu. Cuma ya emang div-nya lagi naik difficulty-nya ya. Oke, terus yang tadi kalian lihat misalnya tadi di sini ya, kan ada tuh share difficulty. Cuma kalau di sini kan share difficulty-nya kalau nggak salah otomatis kalau di Ethermine. Share difficulty itu adalah masing-masing pool itu beda. Jadi ada yang poolnya share tinggi, difficulty-nya tinggi, ada difficulty-nya rendah. Nih misalnya ini ya, ini kan saya mining Raven Coin di miner pool. Difficulty-nya ada 65, makanya dapat 5.000-an share selama 13 jam. Sedangkan yang di 2miner ini ya, difficulty-nya 8,73, makanya dalam 13 jam ini cuma bisa dapat sekitar 360 hash rate. Ya emang bakal kurang, tapi ke difficulty tinggi itu meminimalisir terjadinya yang share yang invalid atau tidak valid. Kenapa? Jadi kalau lu makin banyak sebenarnya invalidnya makin banyak. Ya sebenarnya kalau rata-ratanya di bawah 1% sih nggak masalah. Kalau udah di atas 1% berarti settingan kalian itu ada sedikit masalah. Jadi terlalu tinggi overclocknya, terlalu rendah wattnya. Ya tergantung kalian bagaimana ya. Oke, misalnya kalian udah setting siap di 2miner, kan kalian udah mining dong ya. Kalau udah mining nanti kan bakal keluar hasilnya di sini ya. Kayak kan udah kayak gini, udah berarti udah terdaftar di 2miner.
Setelah itu kalian pasti mau setting dong. Kalau dia restart auto nyala kan. Restart auto nyala, kita buka startup sel startup ya. Oke, kita buka sel startup. Yang tadi file BAT-nya ini kita pindahin ke sini. Ya, taruh di folder ini. Jadi kegunaannya apa? Jadi setelah kalian siap mining, tapi ingat kalian harus administrator ya. Administratornya harus kalian run always as administrator. Ya, itu settingnya di T-Rex-nya. Jadi tiap kali buka aplikasi T-Rex sudah otomatis dia jalan menggunakan administrator ya. Yang di sini run this program as a administrator. Jadi tiap kali T-Rex dibuka sudah administrator. Jadi gunanya di sini, jadi misalnya komputer kalian restart, komputer kalian hang atau apa, kalian restart, komputer nyala, miningnya langsung nyala. Ya, itu guna banget ini. Jadi misalnya kalian di kantor, komputernya nge-lag, kalian harus beli smart plug ini. Bardi kayak boleh, ini kayak boleh. Penting banget ini penting banget. Jadi kalau misalnya ada error, ada nge-lag atau apa, tinggal kalian tekan ini, udah selesai. Restart, auto jalan dia miningnya. Jadi nggak usah kalian harus pulang rumah, tekan ini, tekan itu. Ya, kenapa saya gunakannya T-Rex? Ya, karena di T-Rex saya bisa bikin banyak settingan. Ya, banyak settingan. Nah, settingannya ini lumayan. Ya, saya bisa lock core clock, roll voltage, memory clock, power limit, ya semua bisa saya setting sebenarnya di T-Rex ya. Juga T-Rex saya yang lebih saya lebih mengerti T-Rex dibandingkan miner yang lain. Terus, bang, kok di NiceHash nggak ada T-Rex ya? Yang saya kemarin sempat baca-baca katanya T-Rex sempat nggak support salah satu apa gitu di NiceHash. Makanya nggak dipakai sama NiceHash ya. Cuma kalau kalian mau mining langsung pakai T-Rex ke NiceHash bisa. Cuma ya kalian nggak bisa kontrol suhunya, kontrol ininya, kontrol itunya. Jadi sebenarnya kayak mining ke pool langsung ya. Terus kenapa saya lebih pilih pool dibandingkan NiceHash? Jadi kalian lihat, ini ada MEV kan. MEV itu adalah miner extracted value. Ya, jadi dari ETH ini kita bisa dapat MEV. Jadi ada MEV. Jadi kalau misalnya di blok ini ada penghasilan berapa, dapat MEV-nya ini. MEV itu adalah penghasilan yang lebih yang dikasih kembali kepada kita. Ya, kalau zaman dahulu sih katanya MEV-nya ini dimakan sama pool. Kan lumayan nih anjir. Kalau 10 udah 0,1 sehari 100 blok dah 1 ETH boy. Ya. Jadi ini adalah sekian cara untuk mining langsung ke pool, especially to miner. Ya, jadi begini cara miningnya langsung ke pool. Ya menurut saya ya lebih untung langsung mining ke pool dibandingkan pakai NiceHash. Tapi ya kalau kalian emang lebih gampang pakai NiceHash, ya coba pakai NiceHash dulu. Kalian udah mengerti baru kalian pindah ke TwoMiner. Kenapa? Sama-sama bisa payout menggunakan BTC ya, dan bisa payout menggunakan yang nano, dan hasilnya juga bakal lebih. Ya, kalau NiceHash kan kalian terikat dengan pakai excavator, NB miner. Sedangkan kalian bisa pakai T-Rex kalau Nvidia. Dan T-Rex penghasilannya lebih bagus. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau bisa pindah, kalian pindah lah. Ya. Lagian payoutnya pun sama pakai BTC, malahan lebih cepat payout pakai TwoMiner dibandingkan NiceHash ya. Jadi kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Tolong bantu subscribe channel saya. Tunggu update-update saya selanjutnya. Dan kalau suka video saya, silahkan tekan tombol like. Ya, sekian. Terima kasih. Salam cuan.